Shalom Bapak Ibu Saudara, juga yang ada di rumah. Bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa hadir. Yeremia 29, langsung aja Bapak Ibu Saudara, kalau ayat 11 kita tahu bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu ya. Atau kita bacalah ayat 11 dulu ya. Mari bersama-sama kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Garis bawahi apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kecelakaan bukan rancangan Tuhan. Ya, kalau kemarin Handi naik mobil terjadi kecelakaan, itu bukan rancangan Tuhan. Haleluya. Ya, karena human error dan semuanya, tapi dalam segala perkara pasti damai sejahtera Tuhan turun. Amin. Saya aja ngalami kok di pom bensin Matic itu, saya biarkan posisi maju D, saya ngambil barang, nggak terasa rem saya lepaskan, nabrak depan bruk. Padahal di pom bensin tuh saudara, kan enggak masuk akal. Ya orangnya mau marah karena mobilnya baru saudara. Ya saya minta maaf. Akhirnya saya suruh ke teman saya dan di sana malah dibetulkan enggak boleh bayar saya. Ya semua bisa terjadi. Tapi ada hal yang penting yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti, bahwa segala kejadian Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang tepuk tangan enggak ada ya saudara. Maksud saya bukan saudara, maksud saya Pak Suwanti enggak ada itu. Kenapa? Ada yang tanyakan enggak? Saya sulit untuk menghubungi teleponnya enggak bisa. Itu hari Rabu ada itu ya di Kayu Tangan. Kamis tidak ada. Hari ini enggak ada. Tanyakan ya. Siapa yang bisa tolong Mbak Yuni ya. Orang-orang dekat-dekat sini tanyakan. Kasih info. Itu HP-nya kenapa enggak bisa ngasih info ya? Mungkin enggak ada pulsa atau mungkin dijual ya. Nah kita lihat sekarang ayat 12-nya ini yang saya mau bicara penting. Untuk visi 10 tahun ke depan 2033. Mari saudara harus mengerti hal ini. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah ini faith, ini iman. Ini iman, ini hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen itu aman, terjamin, dan selamat. Itu hidup orang Kristen. Karena kita punya Allah, kita punya Bapa. Dan ini iman saudara. Saudara harus beriman bahwa Dia mendengar kita. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan apa? Menemukan aku. Ini iman juga harus. Karena saya merasa sedikit sekali orang Kristen beriman kepada Allah itu sendiri yang hidup. Makanya banyak di antara kita yang tidak bisa menyelesaikan kasus demi kasus dalam hidup kita. Saudara memang Kristen, tapi engkau sama seperti orang yang tak bertuhan. Bertuhan dan tak bertuhan itu bedanya di ayat ini. Orang bertuhan, dia punya komunikasi dengan Tuhannya. Dan orang Kristen memiliki Tuhan yang hidup. Katakan amin. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila, makanya ada kata apabila. Apabila itu kan terserah saudara. Nah saudara itu mau cari Tuhan enggak? Mau doa enggak? Mau berseru enggak? Makanya ditulis apabila, karena Tuhan tahu. Kalau kamu mau berseru, aku datang. Kalau kamu tidak, ya sudah lakukan sendiri. Banyak kita
tidak melakukan ini. Dan banyak kita tidak beriman kepada Allah yang hidup, Bapa yang mulia. Ya kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya kita baik, tapi fasilitas ini tidak kita pakai. Bayangkan kalau saudara punya akses khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, kenapa saudara tidak memakai akses itu, kesempatan untuk telepon langsung, WA, tanya. Ini bukan merepotkan ya saudara, kalau saudara mendapat akses khusus itu bukan kemudian ganggu Pak Jokowi. Dihubungi, tanya yang gak penting-penting itu ngapain saudara. Tapi ini akses khusus yang Tuhan beri kepada setiap orang beriman. Makanya kalau orang beriman punya iman seperti yang saya sampaikan pagi hari ini, hidup mereka berbeda. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan, katakan amin. Karena saudara orang bertuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beda. Itulah Kristen. Dulu kamu gak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. You bersama Tuhan, Allah menyertai saudara. Loh, bersama Tuhan kok hidupnya begitu. Bersama Tuhan kok modelnya begitu. Bersama Tuhan kok saudara punya habit kok begitu ya. Karena kamu gak kenal Tuhan. Saudara kalau kenal Tuhan hidupmu beda. Yang ngerti katakan amin. Hidupmu itu takkan sama lagi. Seperti lagu yang kita naikkan. Hidupku takkan sama. Jelas beda, renungkan ini. Kalau kita dengan Tuhan, bener ya loh Tuhan itu. Masalahnya kita ini bebal saudara. Kita ini keras hati. Dablek ini kalau orang Jawa bilang. Kita ini parah saudara. Coba toh, mengertilah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dibedakan sebagaimana surat Maleakhi 3. Tolong dibuka surat Maleakhi 3. Kita lihat sebentar ya, walaupun waktu saya hanya sedikit. Ya setengah jam itu bagi saya sedikit sekali. Maleakhi 3 ayat berapa? Yang terakhir ya, Maleakhi 3 ya. 18 ya. Mari kita baca. Atau ayat 16-nya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi siapa saudara? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Makanya ini saya pakai prinsip ini. Orang yang saya gembalakan, imam-imam yang menghormati nama saya, ya, yang takut akan Tuhan, pasti saya punya catatan, saya punya kitab peringatan. Tuhan itu memberkati saya khusus untuk jemaat, hal-hal yang penting-penting itu saya berikan pada orang-orang khusus. Katakan amin. Ya. Minggu saja, minggu yang penuh berkat kemarin itu. Amin. Ya, Pak Adi saja ketua sinode bisikin saya kecipratan berkat loh Pak di tempat ini. Lihat saudara. Bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi apa saudara? Milik kesayanganku sendiri. Kalau saudara sudah jadi kesayangan Tuhan, engkau seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah pribadi yang bertuhan. Semua nabi-nabi adalah pribadi yang bertuhan. Saya khawatir orang Kristen tak bertuhan. Memang kamu menyembah Tuhan. Tiap minggu kamu datang, hari-hari ibadah datang. Tapi kamu tak bertuhan. Karena hidupmu tak melibatkan Tuhan. Seolah-olah kamu hanya berjalan sendiri. Memang kamu percaya Tuhan. Tapi kamu tak bertuhan.
Beda sekali saudara. Perhatikanlah orang yang hidup benar-benar bertuhan. Lihat hidup mereka. Hidup mereka akan menjadi contoh dan teladan dalam segala hal. Ingat, kita harus jadi teladan dalam segala hal. Karena kita bersama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Saudara tahu hari yang disiapkan? Kedatangan putranya. Jadilah milik kesayangan Tuhan dong. Jangan cuma jadi orang percaya. Apa artinya saya percaya Tuhan tapi saya tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Saya tidak pernah bertanya apa-apa, saya tidak punya mencari. Saya memberikan judul ya, catat ya, judul pesan Tuhan. Berani bertanya dengan Tuhan. Berani bertanya karena saudara punya Tuhan, engkau punya Bapa. Kita ini kan angkuh saudara, maaf ya. Kita ini bebal, kita ini ngoceh terus, ngeluh sama Tuhan. Gak pernah buka telinga untuk Tuhan. Itu sama dengan datang ke ruangannya Bapa dan kita kemudian laporan, bikin laporan, belum dijawab kita lari keluar. Bagaimana saudara bisa dipulihkan? Anda harusnya membawa laporan dan Anda duduk diam dan percaya. Itu kan tidak kita lakukan. Kemarin kan saya sudah sampaikan di hari Kamis. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal diam. Dengan tinggal tenang dan bertobat. Terletak kekuatanmu dengan tinggal diam dan percaya. Maka saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kita ini banyak mengeluarkan isi hati kita. Memang saudara mengeluarkan isi hati saudara dalam penyembahan. Tapi kapan waktunya saudara berani bertanya dan duduk diam dan mendengar. Dengan bertobat tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kita enggan toh. Makanya saudara kalau sampai hari enggak pulih ya salahmu sendiri. Ada masa-masa itu di mana Tuhan izinkan saudara mengalami proses. Tapi tidak selamanya Bapak Ibu Saudara. Nah kita ini harus dengar-dengaran. Katakan amin. Ketika saya bertobat, saya punya keluarga besar di mertua saya yang masih belum percaya, Pak Hendra, istri, anak-anak masih kecil. Mertua saya, mertua wanita sudah mulai sudah bergerak saudara, mulai merasa tapi masih belum. Bagaimana saudara, apa yang saya harus lakukan? Orang melihat hanya, wah ya puji Tuhan ya Pak Tuhan jamaah. Dengar-dengaran dulu dong sama Tuhan. Saya harus peka, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Bagaimana saya harus membawa Pak Hendra, membawa pertama istri saya, anak saya, dengar dulu dong. Gak bisa kamu cuma doa. Do nothing. Tidak saudara, saya lakukan sesuatu. Kalau ibaratnya orang dunia itu mengatakan, saya mesti pinter nih. Saya mesti cari cara ini. Apakah saya diam? Dan itu yang dilakukan banyak orang Kristen, diam. Gak do nothing, gak lakukan apa-apa. Dia hanya ya ke gereja, diam. Tapi coba tanya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Dan saya diteguhkan awal-awal. Pertama mendoakan istri, saya layani istri. Anak-anak saya harus cari cara gimana bawa anak ke gereja. Karena mereka sudah terbiasa untuk lihat Power Ranger kalau hari Minggu. Dan mereka senang. Itu sudah dibangun mulai kecil. Minggu pagi sudah nonton bukanya. Saya juga gak ke gereja, ngomong sore aja ya sama istri. Oke sore, hujan gak jadi. Sore kemana? Ke mall, ngajak anak-anak kecil. Ya gak jadi. Itulah hidup kami. Kami memang percaya tapi tak bertuhan. Makanya ada apa-apa saya ke paranormal. Ada masalah apa saya tanya, saya punya teman-teman paranormal. Saya konsultasi dengan mereka. Percaya dengan Tuhan. Tapi bertuhan? Oh tidak.
Saya minta hikmat Tuhan. Saya bilang ke anak-anak waktu kecil, karena dulu di tempat kami beribadah itu ada kolam renang. Saya bilang itu tempat saya renang waktu masih kecil di angkatan laut. Itu saya masih kecil, saya sudah belajar renang di angkatan laut. Saya belajar renang di sana. Dan Tuhan izinkan ketemu lagi angkatan laut itu. Dan saya bilang sama anak-anak, nanti ayo ikut papa nanti setelah itu renang. Senang sekali kalau renang. Masuklah ikut sekolah minggu. Sekolah minggu senang. Pulangnya ya enggak berenang saudara. Sudah senang di minggu depannya udah pingin datang karena kakak-kakak sekolah minggu sangat waktu itu loh ya. Wah hebat-hebat saudara. Itu kakak sekolah minggunya saya tahu mereka orang smart-smart saudara, bukan sembarangan. Mereka sangat luar biasa sehingga anak-anak saya senang sekali. Bagaimana dengan Pak Hendra, bagaimana dengan istrinya, bagaimana keponakan saya, bagaimana mertua saya. Apakah saya frontal? Tidak. Tanya Tuhan. Saya terus dari hati saya terus tanya. Kembali ke Yeremia karena waktu ya saya persingkat. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, Maliaki 3 tadi saya belum selesaikan ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nanti saya selesaikan kesaksian ini sebentar ya. Maka kamu akan melihat kembali apa saudara ayat 19. 18 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar. Siapa orang benar? Orang bertuhan, bukan orang Kristen, orang bertuhan. Beda ya, orang Kristen dan orang bertuhan beda. Lihat hidupnya, lihat cara menyelesaikan masalah. Dia punya Tuhan atau tidak. Lihat ketika menghadapi kematian. Lihat menghadapi duka cita, punya Tuhan enggak? Gitu aja bedanya, beda, jelas beda. Kalau saudara tahu bahwa Allah menyertai saudara, engkau pribadi yang strong, engkau pribadi yang kuat. Walaupun saudara lemah seperti Elia manusia biasa. Tapi Elia berseru, Elia terus menanyakan Tuhan. Kita harus beda saudara. Paksakan dirimu beda. Aku beda, aku punya Tuhan. Antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik bukan orang kafir saudara. Orang fasik itu orang sudah tahu firman tapi dia tidak melakukan firman. Itu fasik. Bukan kafir ya. Orang kafir itu tidak kenal Tuhan. Orang fasik itu tahu firman, dengar khotbah, tapi tidak lakukan. Itu fasik. Beda hidupnya. Makanya saya itu memacu diri saya mendorong diri saya pribadi. Aku mesti beda sama orang-orang dunia. Saudara saya ngelihat orang dunia yang beragama loh ya. Yang mereka juga sungguh-sungguh beda kok saudara. Masa kita kalah? Kita punya Allah yang hidup. Masa kita kalah? Bukan bicara saingan tentang berkat loh saudara. Bukan. Bukan bicara soal materi. Tapi bagaimana hidup kita harus beda. Harus jadi berkat. Dalam segala hal mari toh saudara. Dari rambut atas kepala sampai ujung kaki loh. Aku gak mau sama. Aku harus beda. Karena aku punya Tuhan. Bagaimana hidup saudara dilihat, bagaimana rumah tangga saudara, bagaimana rumahmu, bagaimana keseharianmu, bagaimana mobilmu, bagaimana sepeda motormu, bagaimana bau badanmu. Masa bertuhan bau badan kecut, tidak mandi 3 hari, masih bersama saya enggak ya ini? Bertuhan loh, bertuhan loh. Nah orang di luar sana rapi, baik, bersih, malu saya. Makanya tempat ini kan disorot. Maka saya pesan ke Mas Sayo juga, teman-teman, jaga tempat ini. Kalau orang melihat tempat ini bersih, indah, itu memuliakan Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Saya pesan teman-teman yang di Langsep, jaga Langsep juga. Saya tuh punya kerinduan dulu kan kita sering doa ya di Langsep. Saya kadang butuh, ini yang kita lakukan, mencari Tuhan bersama-sama dengan imam. Nyembah sama-sama. Menemukan sesuatu. Kita perlu, Langsep itu kita pakai nanti. Nah, ini pemiliknya ada di sini. Kenapa sih Pak Webi kok cerewet?
Melihat semua ini ada sawang, tolong. Meskipun di rumah kami begitu, sawang aja saya marah saudara, enggak boleh. Apalagi ada tikus, kemarin saya beli lem tikus, tikusnya lari, enggak keluar, ceceknya yang kena. Sama semut-semut. Enggak boleh tikus ada. Bapak ibu saudara, karena kita orang bertuhan, mari kita lihat beda enggak? Beda enggak dengan ipar saya? Bukan masalah dompetnya, dompet kita kalah enggak apa-apa. Karena kita punya Allah yang kaya raya. Amin. Bapakku kaya, tenang saja. Tapi beda, katakan amin. Beda, katakan sama-sama beda. Ngomong kanan kiri, kamu mesti beda gitu loh. Kamu mesti beda. Sungguh saudara, bertuhan tuh beda-beda. Mana mungkin orang bertuhan masuk rumah saya kayak rumah hantu. Enggak mungkin lah saudara. Enggak mungkin lah. Saudara lihat mobil saya, saudara lihat semuanya, pakaian saya, tidak mungkin lah, saya bertuhan loh. Saya tidak suka orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi tidak ada sesuatu yang beda dalam hidupnya, nggak mungkin. Sejak saya kenal Tuhan Yesus, beda. Nah kalau saudara lihat para pendeta yang sungguh-sungguh pasti pendeta itu rapi gitu ya. Saya senang sekali, saya lihat kukunya juga rapi. Tidak ada pendeta kukunya 30 cm gitu. Malampir saudara. Amin, amin. Saya kalau lihat pendeta pengkhotbah rambut tidak pernah disisir. Saya orang tukang potong rambut, saya tahu saudara. Enggak rapi, enggak respect saya saudara. Meskipun dia katakan dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, doanya sehari mungkin bukan 24 tapi 27 jam. Wah, ngomong kosong saya bilang. No. Tuhan tuh ngelihat yang di depan. Juga yang di dalam. Kelihatan semua, gak bisa. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kamu tiap hari ke Janti. Bukan. Bedanya kamu bertuhan. Saya pacu diri saya, istri saya harus melihat saya punya Tuhan. Anak saya harus melihat saya punya Tuhan. Ipar saya harus melihat saya punya Tuhan. Mertua saya harus melihat saya punya Tuhan. Karena saya punya Tuhan maka saya berdoa. Karena saya punya Tuhan maka saya beribadah. Karena saya punya Tuhan maka saya melayani. Sebab saya melayani Raja di atas segala raja. Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Allah Elohim. Dan Yeshua HaMashiach saya punya. Beda itu saudara. Jadi jelas beda. Kembali ke Yeremia tadi dan saya tunjukkan hal yang penting ini. Mari kita latih berani bertanya, artinya karena saudara punya Tuhan. Tolong toh komunikasi sama Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pertama, perhatikan ya. Call, itu bahasa Inggrisnya ya. Yang pertama call. Call itu berseru. Call. Kedua pray. Ketiga seek. Keempat search. 4. Itu bahasa Inggrisnya ya. Call itu berseru. If you call. Loh kita punya Bapa. Makanya saya kadang kalau dengan Bapa saya saudara. Saya memang ada waktu-waktu khusus seperti penyembahan ini. Beda saudara. Ini ada kepentingan-kepentingan besar. Untuk umat. Ya kita bersama-sama berdoa. Tapi ada hal-hal yang sifatnya tuntunan saya pribadi. Dan saya biasanya ketika saya jalan, ketika saya duduk, ketika saya di mobil, ketika saya di kamar mandi, I call him. Saya ngomong. Makanya saudara call itu berseru ya. Dan kemudian pray itu di ayat 12 dulu. If you call upon me, ya. Jika kamu berseru, call itu memanggil. Nanti call saya ya, kan gitu. Telepon saya.
Kemudian pray, berdoa, berseru, berdoa, dan kemudian mencari. Dan menanyakan. Ini bisa dirangkum dalam satu refleksi di mana saudara ngomong sama Bapa. Maka itu dalam Galatia 4. Tolong buka Galatia 4 ayat 6. Di sana dikatakan apa saudara? Ini yang kita tidak lakukan kadang. Memang planning besarnya Tuhan kasih. Visi 2033. Setiap saudara mari praktekkan. Karena Tuhan mau menuntun saudara. Walaupun roti yang kau makan sedikit, air yang kau minum sedikit, tetapi ingatlah penjagamu tetap setia dan engkau akan dituntunnya menganan, mengiri. Dan itu saudara harus mendengar tuntunannya. Jangan bersifat bebal. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Capek Tuhan, aku banyak masalah, datang nak. Tapi Tuhan ngasih syarat dulu. Belajar kepadaku, mau enggak? Mau belajar enggak? Aku lemah lembut dan rendah hati. Makanya kalau saudara enggak lemah lembut dan rendah hati, mimpi kali ye, pemulihan mimpi kali ye, enggak ada saudara. Ketika saya pertama kali bertobat, saya komunikasi. Walaupun pengenalan saya dengan Tuhan mungkin tidak terlalu dalam, tapi saya mencoba mencari, menanyakan bagaimana ini keluarga kami. Waktu itu ada KKR, tidak kebetulan Pak Gilbert datang di Kota Malang. Saya tidak ngerti saudara siapa itu. Tapi itu saya diundang karena diberitahu di Unmer, saya ajak Pak Hendra ikut di situ Tuhan jamah. Pak Hendra. Kena lagu sejauh timur dari barat engkau membuang wangi saudara pulang diubahkan. Mertua saya bagaimana? Saya cari Tuhan. Gimana Tuhan? Saudara harus punya kunci-kunci, punya taktiknya Tuhan. Dan itu saya lakukan. Saya aktif saudara. Semua ada cara Tuhan. Kalau saudara mau lemah lembut dan rendah hati. Dan buktinya seluruh keluarga mertua saya. Buktinya Pak Hendra itu lo lihat. Semua mertua saya langsung jadi penginjil. Bagikan Alkitab. Minta baptis langsung. Mudah? Tidak. Tidak mudah saudara. Tapi Tuhan mencari orang yang mau mencari dia. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya, roh anaknya ke dalam hati kita. Loh saudara punya roh anak loh. Kenapa kau abaikan bapamu? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa Bapak Saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita. Berani bertanya lah. Saudara, ketika saudara berkata, Bapak apa yang harus aku lakukan? Bapak, saya selalu begitu. Roh Kudus itu ada di dalam kita untuk menolong kita. Sambil saudara jalan sambil nyetir, Bapak. Tuhan tuh tahu kok hati kita berseru. Tuhan tuh tahu hati kita menanyakan. Saudara, Tuhan tuh bilang, ketika kamu menanyakan aku, waduh saudara, Tuhan tuh paling suka orang itu yang tanya sama Tuhan. Mungkin kadang saudara nggak dengar, jangan saudara bermimpi, wah nanti suara kadang keluar. Enggak itu. Udah Paulus seperti anak, Pak, apa yang aku harus lakukan? Pak, aku mau lakukan ini. Mari saudara bawa, karena Tuhan akan membawa saudara bagai rancangannya. Dan dalam setiap rancangan yang besar itu ada bagian-bagian yang saudara harus lakukan, menganan, mengiri kemana. Kalau saya tidak komunikasi dengan Bapakku di surga, ya saya nggak bisa begini toh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak pernah tanya masalahnya gitu, kita nggak pernah berseru.
Kalau kita berseru, berdoa, dan kita mencari Dia dan menanyakan, Tuhan itu tidak diam. Dia akan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih tahu caranya daripada kita. Dia tahu bagaimana cara memberitahu kita juga. Meskipun saudara tidak mungkin mendengar saya audible, Tuhan itu maha tahu, Dia itu maha kuasa. Dia bisa memakai segala cara untuk menuntun saudara pada rancangannya sesuai dengan apa yang kau minta, sesuai dengan apa yang kau tanyakan, sesuai dengan apa yang kau cari. Masalah kita tidak pernah minta. Ada ayatnya, saya tutup ya. Tuhan Yesus berkata, selama ini kamu belum pernah meminta. Mintalah. Cek satu-satu, pernah nggak minta? Minta apa? Kita hanya kalau persoalan minta maaf. Kalau hanya rezeki aja kita langsung minta. Rezeki. Tapi hal-hal yang lain gimana? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Kata minta itu call. Pray, seek, and search. Itu kalau dirangkum, tanya sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kita punya Bapa, latihlah dirimu. Sebab roh anaknya ada dalam hatimu. Sehingga kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Apa saja saudara. Mintalah, tanyalah, cari Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan, maka sukacitamu akan penuh. Katakan amin. Saya sering saudara, enggak langsung, kadang Bapak apa, ya enggak jawab, tapi di dalam sini saudara, Bapak itu lebih tahu caranya bagaimana untuk beritahu saudara daripada saudara cari cara dengar Bapak, gitu loh. Katakan amin. Dia, loh kalau kita sama anak kecil kan kita yang ngalah toh saudara. Anak kecil kan enggak ngerti. Enggak usah anak kecil, anjing saya aja enggak ngerti. Tapi kita berusaha memberi pengertian gitu. Sama seperti Pak Adi katakan, saya kalau main badminton sama cucu saya, ya saya kalah. Karena dia kan masih kecil, saya main badminton, ya saya kalah. Kalau ada saudara main sama cucunya menang, yang bodoh saudara, katanya gitu. Lah kamu bodoh, masa sama anak kecil gak mau ngalah? Kenapa kok kita mengalah? Supaya dia senang. Katakan amin, katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Bapa. Bapa itu sangat tahu caranya. Asal saudara mau berseru, berdoa, mencari dan berani bertanya kepada Bapa. Meskipun Anda tidak mengerti apa-apa, tapi beranilah. Karena kau punya Bapa dan Bapa tidak pernah membiarkan saudara diam. Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Engkau harus murni, tulus, lemah lembut, rendah hati. Artinya apa? Mau berubah. Lo kalau Bapa ngomong ya berubah. Oh. Kita enggak bisa gini saudara, nanyakan sesuatu ke Tuhan, tapi kita sendiri enggak berubah. Itu kita cuma datang ke supermarket itu namanya. Mbak, ada enggak? Pel, ada Pak. Tuhan bukan supermarket saudara. Orang yang suka hubungan dengan Tuhan, itu orang yang suka berubah sikapnya. Kalau saudara enggak punya sifat berubah, kamu enggak bisa, sulit. Kamu memperlakukan Tuhan seperti supermarket. Kita kan gitu. Tuhan tolong, Pak saya sudah berseru, saya sudah menanyakan. Hei Tuhan lihat hatimu. Kamu mau berubah enggak? Kalau Tuhan bicaranya beda gimana? You mau ikut enggak? Sulit sekali saudara kalau engkau enggak punya lemah lembut dan rendah hati. Pikul kuk yang kupasang kata Tuhan. Belajar kepadaku. Kenapa Tuhan Yesus didengar oleh Bapaknya? Engkau selalu mendengar aku. Aku punya iman. Kalau aku berseru dia mendengar, aku percaya karena aku mau berubah. Mari kita lihat loh, kita ini berubah enggak? Lu sudah tahu harus berubah kok enggak berubah? Enggak perlu ditegur orang lain.
Coba cek diri kita sendiri. God bless you.